Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita membaca Tuhan Yesus yang sedang mengajar tapi diinterupsi di tengah-tengah karena ya ada pengaduan yang diterimanya. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelum ayat 13 ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ini sedang mengajar sesuatu yang sangat serius. Bicara tentang kemunafikan, jangan takut untuk orang yang bisa begitu ya, bicara tentang bahwa siapa yang mengakui aku, ya dia akan diakui, kalau tidak ya tidak gitu. Ini persoalan-persoalan iman yang vital, yang begitu dalam, yang menjadi kerisauan banyak orang. Tiba-tiba di antara orang banyak itu ada yang datang interupsi, "Guru, tolong bantu saya." Bantu apa? Ada sengketa warisan. Aneh juga, kenapa? Karena biasanya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi kalau mau berdebat, menyelesaikan persoalan sengketa warisan, maka cukup datang ke ahli Taurat, pakar-pakarnya. Ahli Taurat akan membacakan nanti aturan-aturan bahwa anak pertama, anak sulung begini, berapa perbagiannya, anak kedua, anak perempuan, anak laki. Itu sudah jelas. Ada aturan yang jelas di dalam hukum Taurat. Tapi kira-kira kenapa dia masih harus menginterupsi Tuhan Yesus yang lagi mengajar orang banyak? Jadi dia sudah tahu sebenarnya aturannya. Dia sudah pergi kemana-mana sebenarnya. Dan dapat jawaban yang fix sebenarnya aturan hukum Taurat ya begini. Tapi kalau orang yang gak puas ya, dia akan selalu cari cara. Kalau dia merasa aturan itu, apalagi Tuhan Yesus terkenal sebagai pendobrak hukum Taurat gitu ya, pelanggar bagi banyak orang pada zaman itu, yang suka mengutak-ngatik hukum. Kesempatan nih, dia mau pakai kesempatan itu untuk membuat Tuhan Yesus mempertanyakan lagi aturan tentang warisan. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak terpancing. Tuhan Yesus tidak mau diperalat. Sejak kapan saya jadi hakim atau penengah urusan warisan? Tuhan Yesus malah menegur. Hati-hati loh tamak itu. Karena hidup itu tidak ditentukan oleh sebanyak apa harta. Karena itu hari ini tema kita adalah menjaring angin, saudara. Atau dalam bahasa aslinya mengejar angin. Jangan-jangan yang kita kejar, yang kita sengketakan, yang kita persoalkan dalam hidup kita ini adalah sesuatu yang bukan dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Bukan soal orang kayanya, tapi dia adalah seorang tuan yang sukses besar dan kemungkinan ke depan akan terus berlimpah-limpah hasil tanahnya. Nah, orang yang sukses besar ini, andaikan waktu itu dia tahu bahwa malam itu juga dia akan meninggal, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah rencananya untuk berombak lumbungnya untuk supaya jadi lebih besar itu jadi atau tidak ya? Kalau dia tahu, ini hasil saya banyak, tiap tahun nanti akan meningkat terus ini. Tapi malam ini saya berpulang. Tadi awalnya rencananya dia mau bongkar lumbungnya supaya jadi lebih besar. Anak muda belum pernah lihat lumbung ya. Itu tempat padi, biasanya ruangan atau gedung tempat yang terpisah dari rumah untuk menjaga kelembabannya supaya bisa menyimpan hasil panen itu bertahun-tahun lamanya. Biasanya kalau di rumah gadang itu ada 4 lumbungnya begitu ya, minimal gitu. Harus ada 4 lumbung, 4 padi. Nah, dia melihat bahwa potensi untuk bertambah penghasilannya ini, panennya ini makin banyak, tiap tahun makin berlipat ganda.
normal bagi dia untuk berpikir bahwa ya untuk menampung ini ya lumbungnya yang harus besar. Tapi kira-kira kalau dia sudah tahu, oh malam ini saya sudah meninggal, apakah keputusannya beda atau tetap saja Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu Saudara? Beda. Kalau beda kira-kira, ini hasil panenku bakal terus tambah banyak. Malam ini saya selesai nih. Maka hari ini apa rencananya? Kalau nggak jadi bangun atau rombak lumbung, apa rencananya Bapak Ibu? Dari sudut pandang Bapak Ibu, mungkin penasehat in this economy gitu ya, dalam ekonomi zaman sekarang. Apa pilihannya? Oke deh, nggak jadi rombak lumbung. Berbagi. Gimana Pak? Doa teise. Ya, berbagi ibadah langsung ya. Apalagi Bapak Ibu? Bagi warisan. Oh ya, baik. Tapi kenapa dia tidak sempat berpikir ya? Ketika ada hasil yang dia terima, yang dia pikir pertama kali soal lumbungnya bukan lambung orang lain gitu ya. Lumbungnya aja sudah nggak cukup, apalagi lambungnya sendiri mau dimakan sampai kapan itu. Tapi dia nggak lihat lumbung orang lain, nggak lihat lambung orang lain. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, ada tulisan-tulisan yang menarik yang saya baca di beberapa negara di dunia ini, misalnya Korea, Jepang ada, Ukraina katanya ada. Itu ada yang namanya terapi peti mati. Sudah pernah dengarkah? Jadi ada sebuah terapi biasanya untuk anak-anak sekolah, diadakan oleh sekolah, atau untuk kantor karyawannya yang stres, yang jadi hamba korporat ini yang penuh dengan kesibukan kepadatan. Maka apa yang dilakukan? Ada satu simulasi di mana mereka itu diminta untuk oleh simulatornya itu diminta untuk menulis agak-agaknya kayak mau buat warisan, begitu surat warisan. Lalu mereka difoto yang untuk foto peti mati. Lalu kemudian mereka dimasukkan dalam ruangan yang kedap suara, sudah tergeletak di situ beberapa peti, dan mereka masuk di sana dengan pakaian seolah-olah mereka sudah meninggal. Lalu mereka dibiarkan di sana 5-10 menit, ada yang ditutup, ada yang tidak. Dan di Jepang, di Korea itu bahkan ada yang jadi kurikulum wajib begitu ya di sekolah itu. Kenapa? Karena kalau sudah keluar dari situ, anak-anak sekolah yang main-main tok itu, yang santai-santai itu udah kapok itu, nggak mau. Terus yang stres, yang depresi dengan banyak masalah yang bertubi-tubi kemudian keluar. Yo ngapain saya stres ya? Hidup ini pendek. Ada yang berpikir selama 5-10 menit di sana, ya, tempatku ya segini tok. Tanahku seluas-luasnya ya, tempat tinggalku selama-lamanya cuma seluas ini. Apa yang ku cari, apa yang ku kejar, apa yang ku rengkuh, bisa-bisan ini. Minimal hampir semua orang yang mengikuti terapi itu kemudian merasakan bahwa ketika dia ada di situ, dia berpikir banyak hal. Maka ketika dia keluar, dia melihat hidup itu jadi beda. Pendekatannya, sikapnya terhadap semua yang mungkin jadi pergumulannya, jadi persoalannya beda. Mungkin gak semua orang cocok ya Bapak Ibu ya, ada beberapa orang yang tertrigger lah, kalau peti mati itu bisa jadi ada luka batin ya, malah jadi traumatik sebenarnya ya. Tapi kalau dalam kondisi biasa menjalani kurikulum itu, anak-anak sekolah atau orang-orang yang lagi bebannya berat, yang sudah putus asa hidupnya, yang merasa nggak ada makna lagi hidupnya, masuk di sana 5-10 menit, nggak ada suara sama sekali, gelap sama sekali, dan bangun itu
pasti jadi berbeda. Itu dalam tulisan-tulisan Bapak Ibu bisa baca, nanti bisa googling sendirilah. Ada anak-anak remaja atau yang nakal-nakal nggak perlu dibawa ke barak, nggak perlu, cukup di itu ya. Kalau di beberapa gereja di luar negeri yang saya tahu bahkan ada pembinaan persiapan untuk kematian. Gereja kita belum pernah ada ya. Ada seminar bagaimana mempersiapkan diri mengalami kematian. Karena kita lupa, kita merasa bahwa kita hidup terus sampai kemudian bukan soal bahwa kita pingin segera untuk mati, tapi bagaimana artinya melihat hidup ini dari perspektif bayang-bayang kematian. Apakah kita kemudian bisa mengerti kenapa ya orang kaya yang sukses besar ini, yang potensi kekayaannya akan bertambah setiap tahun ini, mengambil rencana dan keputusan itu. Kenapa tidak bisa memikirkan hal yang lain? Kita akan mencoba berkaca dan bercermin dalam diri kita dan menemukan apa yang sebenarnya bermakna. Karena banyak orang yang sudah bekerja keras, sudah mencoba semuanya, sudah menikmati semuanya, tapi kemudian seperti pengkhotbah mengatakan, sia-sia saya ini sudah minum anggur sudah, ya, dapat kemuliaan harta sudah, tahta sudah, wanita sudah, ya. Tapi kecentok dengan satu kata, kematian. Ketika yang sudah saya nikmati, yang sudah saya kerja keras, yang sudah saya gali hikmat ini sedemikian serius, ketemu dengan kematian, maka dia menjadi sedih. Semua jadi terasa sia-sia. Dia sudah kerja keras loh, dia sudah serius, dia menikmati kepuasan fisik, kepuasan batin dan betul-betul menggali hikmat itu. Tapi karena ada satu kata yaitu kematian, maka nilai kerja keras dan pengorbanan dan usahanya untuk berpikir menjadi bijaksana seolah-olah tidak ada artinya, hanya usaha menjaring atau mengejar angin. Ini yang dialami juga oleh beberapa bapak ibu kita yang sudah sepuh, Bapak Ibu ya. Yang anaknya sudah capek-capek dibesarkan, ya, yang usahanya itu sudah capek-capek kerja keras, pengorbanan dulu dibangun. Sekarang sudah mapan semua, sudah aman semua. Anaknya sudah gak berbakti lagi sama. Ya, hartanya diambil semua. Lalu di masa tua berpikirlah, kerja keras dulu buat apa? Hidupnya akhirnya. Padahal dulu semua sudah banyak orang di masa tuanya sekarang merasa sedih. Sudah dikerjakan semua, sudah dikorbankan semua. Rencana mau menikmati hidup. Tapi kok malah tambah tangan. Ini juga yang dialami oleh generasi sandwich ya. Generasi yang harus menghidupi generasi di atasnya dan generasi di bawahnya. Orang-orang muda sekarang, dewasa muda itu harus membiayai orang tuanya yang sudah tidak punya pendapatan lagi. Orang tuanya ini bukan hanya orang tua kandung, orang tua, mertua, om tante yang sakit, kakek nenek yang sakit. Terus kalau punya anak dia harus biayai anaknya, kadang biayai anak saudaranya yang gak kerja, kadang biayai anak bukan anak kandungnya sendiri. Tanggal 1 terima gaji, tanggal 2 sudah 0. Berapa orang yang dewasa muda sering datang pada saya, kerja keras, kerja serabutan, dari pagi ketemu pagi lagi, tapi nggak bisa baju untuk. Saya yang kerja keras semuanya untuk apa, sia-sia ini semua yang saya kerja. Tapi kalau begitu kok dia merasa bersalah. Saya ngomong gitu kok saya jadi jahat. Dulu saya dibesarkan orang tua, kok saya sekarang kesannya itu. Tapi masa saya nggak boleh sih nyicip sedikit dari Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kita bisa bicara kepada orang-orang yang saya sudah lari kejar-kejar, ketangkep hanya angin, kosong, hampa.
Tidak sepeser pun. Bisa jadi si pengkhotbah, si tuan yang sukses di Injil Lukas, dan mungkin kita juga di sini merasa hidupku ini sebenarnya untuk hari-hariku ini sibuk apa sebenarnya. Keringat dan air mata itu untuk apa? Hari ini kita diajak untuk merenung, saudara. Benarkah hidup ini semua kerja keras dan pergumulannya hanyalah usaha menjaring angin, hanyalah sia-sia karena nanti toh mati juga. Orang Kristen itu kalau dengar Mazmur 127 ayat 2 itu senang sekali. Kenapa? Karena di ayat itu dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk cari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya akan memberi pada waktu. Ayat ini kita langsung bilang amin. Kenapa? Karena sekarang muncul generasi yang tidak mau hidupnya sia-sia. Tidak mau bangun pagi sampai begadang-begadang. Ya, akhirnya apa? Ya sudah, yang penting saya doa, yang penting saya pelayanan supaya saya mencintai Tuhan, saya melayani Tuhan, dan nanti saya bobok berkat datang. Ada generasi sekarang yang muncul Bapak Ibu, kita lihat di media, generasi yang tampak spiritual, tapi sebenarnya motifnya ini. Karena sia-sia wes, kerja keras, masuk pelayanan aja. Gak perlu bangun pagi, gak perlu pulang larut malam. Padahal mereka gak tahu orang-orang yang melayani itu. Bangunnya berapa kemarin jam baktian Padang? Ada jam 3 bangun, pulangnya datang paling awal, pulang paling akhir gitu. Orang yang melayani itu malah gak tidur-tidur. Ibu saudara yang terkasih, apakah berarti kita tidak perlu lagi berusaha dan berjuang? Anak-anak muda sekarang, ya tuh papa mama saya sudah sampai pensiun, sudah kerja keras dulu ninggalin kita, gak pernah ngerawat kita demi kerja. Sekarang tua, gak ada uang pensiun, kita lagi yang ngurus. Kita gak sudi. Ada anak-anak yang mengatakan begitu. Mereka bilang, sudahlah saya gak mau seperti orang tua saya. Saya mau mengejar financial freedom, umur 30-40, gimana caranya saya bisa pensiun dan gak membebani anak-anak saya. Ada anak-anak muda yang mengatakan saya milih supaya saya sehemat mungkin, apa istilahnya itu, frugal living begitu ya, sehemat mungkin makan mie Indomie terus tiap hari. Ada loh Bapak Ibu ya. Karena itu lagi banyak di media sekarang, anak-anak kita baca. Makan sayur saja sama tempe tiap hari, umur 30 bisa kumpulkan berapa M. Supaya apa? Supaya nanti masa tua saya gak membebani anak lagi karena trauma dia dibebani oleh orang tuanya. Dan apakah itu yang sebenarnya saudara yang kita mau? Apakah kemudian berusaha bangun pagi-pagi dan berjuang tidak perlu lagi karena nanti tiba-tiba kita di-prank sama Tuhan, nih malam ini kamu gak ada. Bapak Ibu yang terkasih, apakah rencana dalam Lukas itu yang ketika dia mendapat sesuatu dia mau perbesar lumbungnya itu sesuatu yang salah? Ya. Itu wajar kok. Ya, dalam ilmu ekonomi ya pasti diajarin itu. Kalau kita dapat sesuatu ya perbesarlah tempat menyimpannya atau lakukanlah sesuatu yang bisa memfollow up, mengelola aset yang kita punya itu. Itu rencana wajar. Bahkan di Alkitab juga ada cerita tentang Yusuf di Mesir yang bahkan membangun 2 kota untuk menimbun gandum yang berlimpah hasil 7 tahun supaya apa? Supaya nanti di masa kelaparan, di masa kekeringan 7 tahun yang setelahnya Mesir dan sekelilingnya tetap aman. Menimbun itu tindakan ekonomi yang wajar, yang biasa sebenarnya. Yang normal kalau dipikirkan secara hitung-hitungan manusia. Tetapi yang tidak normal adalah ketika orang-orang kemudian melihat bahwa ketika dia punya segala sesuatu, dia memiliki banyak sesuatu, maka dia menjadi tamak dan serakah.
Katakan, sudah saya punya semua ya, sudah ada padamu segalanya, maka beristirahatlah, bersenang-senanglah, pensiunlah, dan nikmati hidup. Enak sekali kalau bisa begitu ya Bapak Ibu ya. Pada zaman dahulu saya ingat ada orang-orang mengejar mana caranya ngumpul emas, ngumpul deposito supaya tiap bulannya nanti bunga deposito itu yang membiayai dia. Pokoknya udah ada angka sekian di depositomu, udah aman itu, karena gajimu keluar bulanannya dari situ katanya. Banyak orang yang mengejar itu. Tiba Krismon datang, tiba-tiba banyak persoalan datang, gak bisa dipegang. Anak-anak muda yang tadi mau sudah hidup sehemat-hematnya, cuma makan mie tiap hari satu, dibagi dua gitu, tapi kok nggak dapat MM-nya ini nggak dapat, akhirnya apa? Online, pinjol, ya, lalu dan jual narkoba, cari jalan pintas begitu ya. Banyak anggota gereja kita loh yang kena judi online ini, Bapak. Kita lihat kiri kanannya, orang itu enak ya, di sebelah saya ini yang duduk. Sedikit cuma ketak-ketik M masuk, ya, miliar-miliar masuk. Saya ini sudah habis rontok tulang saya, tapi nggak dapat apa-apa. Ketika seseorang bekerja, berusaha, itu tindakan yang sangat manusiawi, tetapi yang merusak kita, kata Tuhan, adalah ketamakan dan keserakahan. Bahkan di Kolose tadi, Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 5 dikatakan keserakahan itu, Paulus mengatakan sama dengan menyembah berhala. Kenapa? Karena di dalam Mazmur dikatakan ketamakan, keserakahan itu berasal dari ketakutan, dari kekhawatiran bahwa Allah itu tidak bisa diandalkan. Allah tidak bisa, tidak selalu siap sedia untuk tolong kita di masa-masa kita akan susah ke depan. Kita punya plan B, kita punya rencana cadangan, kita punya mamon, jaga-jaga Allah nggak dengar doa kita, jaga-jaga keluarga kita nggak bisa tolong kita. Ada mamon, ada aset, ada harta yang kita pegang. Punya harta, punya materi, jadi kaya nggak dosa. Tapi karena kita punya itu, kemudian kita tidak lagi butuh Allah, tidak lagi perlu dan peduli pada orang lain, dan menggeser diri kita bersandar hanya pada harta kita, yang di mata Tuhan salah. Orang-orang yang khawatir, orang-orang yang takut itu Bapak Ibu, mereka sudah memang membayangkan seperti Mazmur tadi, bahwa di depan itu ada hari-hari celaka. Seperti Yusuf ya, 7 tahun berlimpah ini kok tahun-tahun ini saya kok untung banyak, jangan-jangan tahun depan nih saya bakal rugi banyak. Ada orang-orang Kristen gitu ya. Makanya kalau ada, wah saya hari ini kok ketawa terus, jangan-jangan besok nangis, pamali 1, 2, 3 begitu. Olah-olah nangisnya besok karena ketawanya hari ini. Makanya banyak orang Kristen tuh takut, terlalu senang, terlalu bahagia itu takut kan. Aneh juga ya Bapak. Makanya hidupnya monoton saja ya. Pas bahagia nggak bisa bahagia, pas sedih nggak boleh sedih gitu ya. Kasian sekali. Tapi itulah orang-orang yang khawatir dan ketakutan, mereka sudah tahu memang hidup ini jatuh bangun, tidak selamanya mulus, tidak selamanya mudah. Di depan memang ada hari-hari kesukaran. Sekali. Bisa jadi karena dia trauma, ya doa nggak dijawab, dulu saya melas-melas ke keluarga, ke tetangga, ke orang lain nggak ada yang nolong belas. Ya pilihannya akhirnya hanya bersandar pada dirinya sendiri. Kalau kita lihat orang situan yang sukses luar biasa ini, kita mungkin bisa iri Bapak Ibu di kas ini. Tapi di sudut pandang lain sebenarnya orang yang mensake, kasihan. Karena dia nggak bisa bersandar pada yang lain. Karena dia nggak punya opsi lain. Sama seperti orang tua yang sudah besarin anak, gak ada satupun anak lagi yang peduli. Udahlah ditahan-tahan. Udahlah sampai tua harus banting tulang. Ini orang kasihan Bapak Ibu. Makanya kita hitung tadi akunya banyak sekali. Aku. Bapak Ibu sekarang masih bisa pikir, oh nanti ada anakku kok. Apa aku susah, itu masih bersyukur loh Bapak Ibu.
Oh nanti masih ada saudaraku kok. Oh ini masih ada gerejaku kok yang bisa bantu, yang care sama aku. Itu masih bisa bersyukur loh Bapak. Tapi ketika kita sudah mulai berpikir nanti kalau aku susah, ada siapa-siapa. Harus apa, aku harus bikin apa, aku harus siapkan apa, aku harus prepare apa untuk masa-masa itu gak mudah, bahkan stres berat. Karena itu Tuhan Yesus menyebut orang ini dengan jelas, hai kamu orang bodoh. Kenapa? Karena sebanyak-banyaknya hartanya dia cuma sebanyak-banyaknya hartanya dia hanya punya. Ada orang yang gak punya harta banyak tapi dia punya banyak hal yang lain. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 12 tadi, ketika kita mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri, ya kita hanya itu. Padahal kita tidak kaya di hadapan Allah. Di hadapan Allah justru kita yang paling miskin karena nggak punya apa-apa. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya. Orang ini menjadi bodoh karena ia terjebak dalam ilusi kemandirian. Ia merasa bahwa bisa mengandalkan diri sendiri itu paling aman, paling enak. Gak perlu berharap sama orang, gak perlu berharap sama Tuhan. Karena nanti patah hati, yang disandari, yang diharapkan gak bisa dan gak mau untuk nolong kita. Dia berilusi, ya sudahlah, paling gak sakit itu dia mengandalkan diri sendiri, mandiri. Gak perlu lagi melas-melas berdoa dan melas-melas kepada sesama. Tapi dia bodoh kata Tuhan karena dia lupa bahwa hidup pendek. Ada bayang-bayang kematian kata pengkhotbah. Tapi yang menarik nanti kalau kita terus baca kitab pengkhotbah Bapak Ibu, kematian ini, bayang-bayang kematian ini bukan membuat hidup kita itu sia-sia, bukan. Tapi dengan adanya bayang-bayang kematian, dengan adanya pengetahuan bahwa hidup di atas muka bumi ini harus ketemu dengan yang namanya mati. Maka itu terus mengingatkan, Bu yo jangan isi yang panah. Jangan hanya sibuk di hal-hal yang tidak bisa kita bawa mati. Tidak bisa kita bawa dalam hidup kekal. Tuhan Yesus berkata jangan hanya bekerja untuk makanan yang panah. Bekerjalah untuk makanan yang membawamu pada hidup kekal. Dalam Mazmur tadi, sebanyak apapun engkau punya, selama-lamanya engkau hanya di meter itu. Ratus-ratus hektar, ribuan hektar tanahmu, pada akhirnya milikmu hanya sepetak saja. Itu pun kalau tidak ditumpuk ya Bapak Ibu sekarang ada. Atau bahkan gak punya, kalau kita dikremasi ya kita kemana-mana nanti. Gak ada tempat sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kematian tidak membuat hidup kita berakhir sia-sia. Dalam kematian, hidup kita yang terbatas dan pendek ini justru jadi bermakna. Karena sekarang kita harus pilih apa isinya. Sibuk apa kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang kita layankan, apa yang kita kejar, apa yang kita isi. Makanya di Kolose tadi, sudahlah hidup kita ini sudah mengenakan Kristus. Jangan pakai baju yang lain yang ada kemarahan, dendam, kebencian, kata-kata kotor, hidup najis itu sudah. Hidup saja dalam Kristus. Nanti ketika kita ketemu kematian, itu yang kita bawa, itu yang Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu harus siap untuk mati supaya dia betul-betul bisa hidup. Orang Kristen itu diajarkan dari kecil, dari sekolah minggu, kalau doa tidur itu ya. Tuhan, aku mau tidur, serahkan nyawaku padamu hari ini. Itu kan doa tidurnya orang Kristen ya. Tapi yang menarik setelah amin, dia ambil jamnya, dia ambil HP-nya, dia pasang alarm untuk bangun pagi. Padahal dia bilang, Tuhan kuserahkan nyawaku hari ini padamu. Ya.
Itu kan paradoks sebenarnya. Kita siap untuk mati, tapi siap juga untuk bangun besok pagi. Mana alarmnya banyak gitu lagi ya. Jam 5, jam 6, jam 7 gitu ya. Itulah keunikan orang Kristen. Di satu sisi kita harus siap berpulang, tapi di satu sisi kita harus siap juga berjuang lagi. Kalau hari ini Tuhan bilang kita berpulang, hari ini Bapak Ibu mau apa? Mau melakukan apa? Mau mengatakan apa? Mau membangun apa? Bagi ibu-ibu yang di rumah mungkin bilang, aduh saya ini kasur, dapur, sumur, tuh aja ngubuk-ngubuk di situ. Tiap hari itu saya ngejar tikus sama kecoa, Bu, hari-hari saya. Tiap hari saya nyuci, ngepel. Nggak ada makna hidup saya. Benarkah begitu Bapak Ibu? Turdi yang kecil-kecil gitu, yang kelihatan tidak bermakna itu. Bisakah kita menemukan makna? Di kebaktian Padang Sabtu kemarin Bapak Ibu, Sabtu yang minggu lalu, saya beri tugas kepada yang hadir 5 menit saja. Melakukan perenungan dengan alam 5 menit saja. Dan itu menghasilkan banyak pencerahan, banyak perenungan, banyak perjumpaan dengan Tuhan. Cuma megang pohon, cuma lihat pohon, cuma jalan dengan kaki ceker ayam gitu ya, nggak pakai alas kaki. Tapi ada perjumpaan iman dalam tindakan-tindakan yang sepele. Ada makna yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ya, bangun pagi, langsung ke dapur lagi, nyuci lagi, bapak-bapak, aduh harus ke kantor lagi, harus kerjakan ini lagi. Atau bagi yang sudah pensiun, aduh bangun pagi ya, lihat TV lagi, capek ya, tidur lagi, bangun ya, lihat YouTube lagi gitu ya, TikTok lagi. Tapi percayalah Bapak, bukan apa yang dari luar yang menentukan makna. Tapi Kristus, kata Kolose, Kristus yang ada bersama kita, akan menjadikan hari-hari kita yang sepertinya tidak melakukan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, tidak berkarya apa-apa, terus bisa menyenangkan hati Tuhan dan bahkan jadi berkat bagi sesama. Selamat menjalani hari-hari kita di dalam kuasa Tuhan. Amin.